pada waktu nonton TV bersama ini, waktu santai kita bisa ngobrol dengan anak kita. Misalnya tadi kamu di sekolah ngapain aja, gimana temanmu hari ini. Saya ini boleh dibilang menikah muda ya. Waktu itu menikah itu sekitar umur 22 tahun. Dan sekarang anakku ini udah berumur sekitar 11 tahun. Tapi karena aku sebagai seorang anak pertama dari 3 bersaudara, jadi aku sudah terbiasa bekerja. Nah, kita sebagai seorang wanita, apalagi kalau kita sudah menikah, kadang itu memang boleh dikatakan tidak mudah di dalam kita itu membagi waktu ya antara pekerjaan rumah tangga dan bekerja. Walaupun aku bekerja sebagai marketing properti secara freelance, tetapi aku belajar untuk mendisiplin diriku bekerja antara jam 9 atau mungkin paling maksimal jam 10 sampai jam setengah 5 atau jam 5 sore antara Senin sampai Jumat. Bagaimana kita bisa membagi waktu supaya kita walaupun bekerja tetapi anak kita ini tetap. Yang pertama adalah bagi waktu. Bagi waktu ini penting sekali. Misalnya kalau kita bekerja jam 8 atau jam 9, kita ini bisa bangun lebih pagi untuk menyiapkan bekal untuk anak kita. Kita nggak harus masak. Kalau kita mungkin setiap hari kita sudah capek, kita nggak bisa masak, kita bisa beli frozen food yang mungkin homemade, yang aman untuk anak kita, yang bebas dari pengawet ya. Kita bisa stok untuk lauk, untuk sarapan anak kita, atau mungkin seminggu sekali kalau pas weekend kita bisa masak beberapa lalu kita simpan ke dalam frozen. Di channel YouTubeku Yessika Jowe ini nanti aku juga akan share resep masakanku yang mungkin simple dan sederhana untuk kalian coba. Dan yang kedua, biasakan anak kita ini untuk lebih mandiri. Kita harus mengajarkan anak kita ini untuk mandiri, karena ketika anak kita mandiri, pekerjaan kita ini menjadi lebih ringan. Ya, jangan biasakan anak kita ini manja. Misalnya dia mau makan, kalau memang sudah umurnya sudah cukup, dia sudah bisa ngambil sendiri, biasakan. Selama itu bukan hal yang membahayakan anak kita, kita ini harus melatih dia. Karena kemandirian itu sangat penting ya. Ketika kita tidak pernah melatih anak kita mandiri, kita menganggap anak kita ini selalu anak kecil terus, nanti kebiasaan itu akan kebawa sampai dewasa. Dan pada saat dewasa, jika anak tidak mandiri itu akan sangat betul-betul sangat betul-betul membuat kita ini repot ya. Dan yang ketiga, kita ini juga harus mendisiplin diri kita, kurangi sosmed. Berapa banyak dari kita ini selalu menyekrul sosial media tanpa kita sadari bahwa waktu itu berjalan sangat cepat ya. Kita harus belajar untuk kita ini membatasi. Kita harus belajar untuk kita ini mengurangi. Anak kita ini butuh perhatian kita. Yang keempat, kita harus bekerja sama dengan suami. Misalnya kita nggak ada asisten rumah tangga, kita bisa komunikasikan dengan suami. Kita bagi tugas ya, misalnya aku cuci pakaian, kamu cuci piring. Kita 5 delegasikan tugas. Misalnya besok anak mau sekolah, ayo kamu harus siapkan seragammu terlebih dahulu. Ayo kamu mandi nanti jam sekian. Biasakan, walaupun mungkin anak ini belum melakukan secara maksimal. Yang keenam, jadwalkan waktu luang kita. Jangan kita ini merasa sok sibuk, jangan kita ini merasa bekerja terus sampai nggak ada waktu untuk anak kita. Biasanya kalau aku malam ya, mungkin aku bekerja selesai itu sekitar jam 5, layah-layah 1 jam mungkin ya, jam 6. Habis itu mandi, makan, terus ajarin anakku. Terus habis itu malamnya biasanya sekitar mungkin jam 8, setengah 9 kita nonton TV bersama. Nah, pada waktu nonton TV bersama ini, waktu santai kita bisa ngobrol dengan anak kita. Misalnya tadi kamu di sekolah ngapain aja, gimana temanmu hari ini, gimana tugasmu hari ini, ada kendala apa. Bangun komunikasi dengan anak kita. Segala sesuatu itu butuh proses. Dulu aku menjalaninya itu juga tidak mudah ya, tetapi aku belajar untuk mengupgrade diriku untuk bisa menjadi lebih baik untuk anakku. Walaupun kita bekerja, terapkan pada anak bahwa
waktu kita ini tetap ada untuk anak kita.